Hey ho Pop Gengs! Mega proyek seperti yang telah banyak kita bahas adalah proyek besar yang menghabiskan banyak duit, tenaga, dan waktu. Biasanya untuk sebuah hasil yang sangat spektakuler. Tapi, alih-alih bikin mata membelalak, beberapa mega proyek ini malah bikin mata memicing. Penasaran kan? Mari memicingkan mata bersama melihat mega proyek aneh berikut ini. Yang pertama adalah The Mir Mine alias Tambang Mir. Tambang intan terbuka yang terletak di Mirny, timur Siberia, Rusia, yang menghasilkan lubang menganga besar. Terbesar kedua setelah tambang Canyon Bingham. Sedalam sekitar 525 meter dengan diameter sekitar 1.200 meter. Dibuka pada tahun 1957 dan semenjak beroperasi telah menghasilkan rata-rata 2 juta karat atau 2 ton per tahunnya. Dan berhasil memasok 23% berlian kasar di dunia. Julukannya pun menjadi Diamond City. Operasional tambang dihentikan pada tahun 2004, lalu digantikan menjadi terowongan-terowongan bawah tanah yang menghasilkan sekitar 6 juta karat intan pada tahun 2014. Oh ya, sebelum itu pada tahun 2010, diumumkanlah rencana besar mega proyek kota berkubah di lokasi tersebut, bertema Eco City, dengan menggunakan energi solar untuk menerangi rumah-rumah yang diperkirakan akan dihuni hingga 100.000 jiwa. Untuk rencana ini, maka pertambangan intan harus dihentikan. Tapi ternyata intan-intan telah bermunculan, bahkan ada yang sebesar bola golf. Maka penggalian pun terus dilanjutkan, membuat lubang makin dalam. Pertambangan di bagian atasnya nggak terlalu gede, lubangnya yang makin dalam. Bahkan suhu di lokasi ini sangat dingin, hingga musim dingin bisa berlangsung selama 7 bulan. Membuat orang-orang kebingungan, kenapa berlian yang dihasilkan ini sangat banyak, bahkan bermutu tinggi. Malah ingin membangun perumahan. Belum lagi, cerita-cerita yang didengar pernah menyedot helikopter dan terdengar suara jeritan dari dalam lubang. Makin menjadi-jadilah cerita mistis dari lubang ini. Tapi di Shanghai, China, udah ada bangunan bawah tanah yang megah. Namanya Intercontinental Shanghai Wonderland. Dari pintu depan, hanya terlihat seperti bangunan 2 lantai. Namun jika sudah di dalam, kamu akan melihat 16 dari 18 lantai hotel berada di bawah permukaan tanah, atau tepatnya di lubang bekas pertambangan. Hotel ini berada di lahan seluas lebih dari 5.600 meter persegi dan dilengkapi dengan 336 kamar. Tenggelam di kedalaman kolam 10 meter. Dibuka di tahun 2018 dengan pembangunan menghabiskan waktu 12 tahun. Membutuhkan 5.000 pekerja dan menghabiskan dana sekitar 4 triliun rupiah. Perancangnya adalah firma Inggris yang menangani Hotel Burj Al Arab di Dubai, yakni Atkins. Bekas pertambangan tersebut adalah sisa-sisa dari tahun 1950-an. Menyisakan lubang di bumi, ide pembangunan hotel memang untuk mengubah bekas pertambangan ini sebagai area yang berguna. Tebing pada lubang tambang digunakan untuk menempatkan tubuh bangunan hotel. Dan tengah bangunan terdapat lift dengan desain yang menggambarkan bentuk air terjun di tengah tebing. Atap hijaunya sendiri mencerminkan pemandangan bukit di sekelilingnya. Lalu ada pengaturan suhu untuk menghemat energi dan pencahayaan menggunakan panel surya karena lokasi memiliki sinar matahari yang cukup terang. Ya, sama-sama bekas pertambangan, tapi yang ini udah terbangun dan mengembangkan hal-hal yang unik. Tapi kamu percaya nggak dengan perjalanan waktu? Jika bisa ke masa lalu, mending gak usah ada pertambangan kan? Mungkin hampir semua orang memimpikan hal yang sama, ke masa lalu untuk mengubah beberapa hal yang bisa berakibat fatal di masa sekarang atau masa depan. Mungkin itu juga yang jadi mimpi perancang Large Hadron Collider, akselerator energi partikel terbesar di dunia. Secara teori sih, mesin ini katanya bisa mengantar materi berlompat sana-sini, dari ruang dan waktu yang berbeda. Masih teori nih, jadi pemecah energi partikel ini bisa menghasilkan Higgs singlet yang bisa bergerak maju mundur dalam ruang dan waktu, melompat hingga ke dimensi kelima. Dan menariknya nih, jika semua teori ini berhasil, perjalanan waktu dengan mesin ini bisa menghindari paradoks.
Jadi nggak apa-apa jika ada orang yang ingin kembali ke masa lalu untuk melenyapkan orang tua yang melahirkannya. Anak itu tidak serta-merta hilang di masa depan atau di masa di mana ia terlanjur tumbuh. Nah, gimana? Percaya nggak? Para pakar percaya loh, dan katanya tidak melanggar hukum fisika dan eksperimen apapun. Tapi udah pada nonton gak sih DP Explore Partikel Tuhan? Nah, di situ udah kita jelasin ada inti partikel yang paling inti. Namanya partikel Tuhan, yang masih menjadi bahan penelitian para pakar. Mesin ini bisa memecah partikel atom hingga ke inti-intinya, yang mendukung teori-teori lain tentang mesin ini. Nah, ada kejadian unik nih. Kabarnya saat mesin ini diaktifkan pertama kali saat uji coba, isunya ada burung merpati yang masuk hingga mesin rusak. Isunya berkembang bahwa burung tersebut adalah kiriman Tuhan untuk menggagalkan rencana mesin ini, yang bisa menghasilkan paradok besar hingga menghancurkan alam semesta karena berdampak memunculkan lubang hitam. Tapi memang sih, tahun 2010 mesin ini rusak setelah diaktifkan dan melepaskan energi yang besar, menyebabkan kebocoran gas helium. Isu serupa juga datang di ibu kota Turkmenistan, Ashgabat, setelah mega proyek terbangun menyerupai bentuk mesin waktu, tapi bersembunyi di balik nama Biang Lala alias Kincir Ria. Jadi, di kota ini ada pusat hiburan yang dibangun pada tahun 2012, menghabiskan biaya sekitar 90 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Berdiri setinggi 95 meter dengan puncak setinggi 17 meter. Di puncak gedung inilah ada casing kaca dan baja putih berdiameter 57 meter yang berisi biang lala atau Kincir Ria yang bernama Alam atau Alam Semesta. Menjadi biang lala tertinggi yang dicatat buku rekor dunia yang berada dalam ruangan tertutup. Sangat aneh. Rodanya sendiri memiliki tinggi 47,6 meter. Sangat megah dan cantik saat ada perayaan atau saat dilihat dari permukaannya saja. Namun, banyak saksi yang menggambarkan hal yang cukup aneh dan misterius, yakni banyaknya bangkai burung di sekitar struktur bangunan di bagian dalamnya. Malah nih, biang lalanya sendiri tampak begitu menyeramkan. Tidak berada di ruang terbuka tapi di dalam kaca. Wah, namanya Alam Semesta. Bentuknya menyerupai mesin waktu di banyak sketsa, berada di ketinggian. Dan ada juga burung merpati yang nyasar di dalamnya. Apakah ini adalah mesin waktu yang bersembunyi di balik wahana bermain? Ataukah cuma sekedar cerita konspirasi tanpa bukti yang jelas? Apakah manusia sudah semakin maju untuk bisa menciptakan mesin waktu? Atau cukup depresi untuk bermimpi kembali ke masa lalu?